Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ingin mewawancarai Ibu sebagai sumber penelitian kami. Mohon maaf, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Ya, sebelumnya selamat siang ya. Iya. Panggilnya adik atau kakak? Adik aja ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muslikah Bukti Utami. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri Mojokedang. Alamat saya ada di Kaluluh Kidul, Kebak Kramat, Karanganyar. Ya, langsung aja pertanyaannya. Iya. Yang pertama, menurut Ibu, apakah kurikulum Merdeka ini efektif untuk diterapkan dalam mapel bahasa Indonesia? Karena saya sudah menjalani ya kurikulum Merdeka ini kurang lebih 2 tahun, saya rasa cukup efektif untuk pelajaran bahasa Indonesia, Mbak. Itu alasannya kenapa itu? Karena kalau bahasa Indonesia itu kan ada penilaian baik keterampilan, pengetahuan, ada afektif dan psikomotorik. Nah, kurikulum Merdeka itu kan menerapkan gimana siswa itu lebih mandiri ya, mandiri dan kreatif. Nah, saya suka dengan kurikulum Merdeka bisa diterapkan di dalam bahasa Indonesia karena akan mengajarkan anak itu lebih kritis, lebih mandiri dan lebih kreatif lagi. Yang selanjutnya, menurut Ibu, apakah tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka untuk mapel bahasa Indonesia? Tantangannya sebenarnya banyak ya, Mbak. Apalagi kan SMA Negeri Mojokedang itu kan sekolah pinggiran ya. Ibaratnya begitu, tapi ya walaupun pinggiran kita tetap semangat untuk tantangannya. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya manusianya sendiri, itu baik dari guru maupun dari muridnya sendiri ya. Kurikulum Merdeka kan kurikulum yang baru, pastinya banyak Bapak Ibu guru yang tidak menguasai teknologi, padahal di dalam pembelajaran itu kita dituntut untuk menguasai teknologi ya. Terus yang kedua dari siswa itu biasanya anak itu kalau pembelajaran bahasa Indonesia itu kan pastinya taunya monoton baca, nulis begitu kan kalau bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia tidak hanya baca dan nulis, itu banyak sekali yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Lalu, bagaimana kurikulum Merdeka mempengaruhi metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia? Pengaruhnya ya misalnya ya Mbak ya, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kalau dulu itu kan biasanya di dalam kelas ya. Sekarang dengan metode kurikulum Merdeka kita dituntut pembelajaran itu yang berdiferensiasi, di mana kita belajar itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik itu gaya belajarnya, kebutuhan siswa dalam menerima asesmen dan sebagainya. Nah, itu harus kita terapkan. Kita harus bisa menguasai anak-anak. Oh, ini gaya belajarnya dengan audiovisual, ini dengan visual, ini dengan observasi. Nah, makanya dengan begitu kita harus menerapkan ke anak agar kurikulum Merdeka bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana upaya kreatif guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka ini? Kalau saya menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Mbak yang saya sebutkan, bahwasanya pembelajaran di dalam kelas itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas, pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Kita sesuaikan dengan itu tadi, gaya belajarnya anak-anak. Oh, anak yang suka dengan visual silahkan dia melihat handphonenya, melihat gawainya, atau dengan audio visual silahkan melihat dengan YouTube, atau enggak dengan kinestetik berarti dengan gerak. Oh, anak suka observasi secara langsung. Nah, itu saya biarkan, tetapi dalam hal itu tidak hanya dibiarkan saja, tapi kita juga memandu dan memantau anak itu. Bagaimana cara menghadapi tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka? Tantangannya ya kita caranya menghadapinya kita slow aja ya Mbak. Jadi kita santai saja, jadi kita tidak hanya menuntut anak harus bisa. Kalau kurikulum Merdeka kan pastinya ada proyek ya Mbak ya. Nah, kita tidak hanya berpacu pada proyek harus berhasil, hasilnya seperti ini ya. Penilaian proyek itu tidak dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. Ada anak yang prosesnya bagus, mungkin hasilnya lama. Nah, anak yang prosesnya bagus, hasilnya cepat selesai. Nah, itu kan beda. Tapi yang kita lihat adalah prosesnya anak di dalam pembelajarannya, bukan hasilnya.
Lalu, apakah proyek yang dijalani selama kurikulum Merdeka ini meningkatkan pengetahuan siswa mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia? Jika iya, apa saja faktor yang menentukan seberapa jauh pemahaman siswa mengenai pembelajaran bahasa Indonesia itu? Pemahaman ya kalau 100% ya nggak mungkin ya Mbak ya. Jadi hanya beberapa persen ya, kita sekitar 80-90% pemahaman anak untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena anak berpraktek langsung di lapangan, jadi tidak hanya melihat buku untuk dia belajar, tetapi dia juga berpraktek langsung sehingga anak itu akan menjalaninya secara langsung. Berbeda ya kalau kita baca, itu pasti kan hari ini baca, besok lupa. Beda kalau anak yang berpraktek langsung, hari ini praktek, mungkin akan teringat walaupun hanya sedikit ya misalnya, tapi kan tetap aja teringat. Nah itu Mbak. Sekian wawancara dari kami Ibu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Makasih ya. Ya, sama-sama ya Mbak. Sukses ya Mbak ya. Ya, baik Bu. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Kak. Ya, kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Bilki Sukrani Tunggal. Ingin mewawancarai adik sebagai sumber penelitian kami. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan adik siapa? Dengan saya Galuh Aditya Pratama sebagai siswa kelas 10 di SMA Mojokedang. Saya Devita Eka Maharani dari SMA Negeri Mojokedang. Oh iya, menurut adik, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini mudah dipahami atau enggak? Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini mudah dipahami karena memungkinkan kami untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata gitu, praktek secara nyata. Oh iya. Terus apa kendala yang adik alami selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek P5? Kendala yang saya alami selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini adalah terkadang sulit menemukan sumber yang relevan karena terlalu banyak hal-hal yang sama di Google kan. Terus itu membuat sulit dalam pembelajaran. Begitu. Iya. Baik. Apa upaya yang adik lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan kendala selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek? Saya melakukan riset yang lebih mendalam dan berkolaborasi lebih dalam lagi dengan teman sekelas saya atau teman satu tim saya. Oh iya. Bagaimana pendapat adik mengenai kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini pendapat saya sangat positif sekali karena kurikulum Merdeka ini memberi kita kebebasan dalam berpikir dan mencari hal baru. Oh iya. Menurut pendapat kami, kurikulum Merdeka adalah langkah positif karena lebih memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan praktis dalam menghadapi semua hal ya. Iya. Lalu bagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbasis kurikulum Merdeka? Menurut adik, apakah lebih mudah dipahami atau justru lebih sulit untuk dipahami? Lebih mudah dipahami karena lebih menekankan pada pengalaman praktis dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Iya, baik. Menurut saya kurikulum Merdeka ini lebih mudah dipahami karena selalu ada gambar animasi yang ditampilkan dalam pengerjaan. Oh, seperti itu ya. Dan terakhir, semisal kalian diberi kesempatan untuk memilih, maka kurikulum apakah yang akan kalian pilih? Kurikulum Merdeka atau justru kurikulum sebelumnya? Saya lebih memilih ke kurikulum Merdeka karena seperti yang awal tadi, kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kita kebebasan untuk berpikir dan mencari sumber-sumber lain dari lingkungan kita. Kalau saya sih lebih memilih kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka itu sudah lebih maju daripada kurikulum yang terdahulu. Oh iya, baik. Iya. Ya, cukup itu aja ya, Dek ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya. Kak. Selamat siang, adik. Perkenalkan, nama aku Desi dari mahasiswa Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Ingin mewawancarai adik sebagai sumber penelitian kami. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Saya Dita Amalia Firdaus dari kelas 11 SMA Negeri Mojokedang. Baik, perkenalkan nama saya Harbio Gatama, saya siswa SMA Negeri Mojokedang kelas 11.
Langsung saja yang pertama ya. Menurut kamu, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini apakah mudah dipahami? Baik, menurut saya pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini lebih mudah dipahami karena melibatkan siswa dalam konteks yang relevan dan situasi yang mirip di kehidupan nyata. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek dapat menjadi pendekatan yang mudah dipahami karena ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam konteks yang bermakna yang dapat meningkatkan pemahaman mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, apa kendala yang kamu alami selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek P5 ini? Kendala yang saya alami selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek P5 ini yaitu kesulitan menyusun materi yang menarik, apalagi jika topiknya dianggap kering atau sulit dipahami. Ya, kendala yang saya alami selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek ini yaitu kesulitan dalam menyusun laporan akhir dikarenakan banyaknya materi yang diberikan. Apa upaya yang kamu lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan kendala selama pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek? Upaya yang dapat saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mencoba memahami dengan jelas masalah atau kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran proyek. Saya juga akan mencari solusi alternatif baik melalui diskusi dengan teman-teman saya. Saya akan berkolaborasi dengan rekan tim untuk mencari solusi bersama dan membagi tugas secara efisien. Saya akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti buku teks, sumber online, atau bantuan dari pengajar untuk mengatasi kendala yang saya hadapi. Lalu bagaimana pendapat kamu mengenai kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka lebih menyenangkan karena kita diberi kesempatan sesuai dengan minat dan bakat kita serta membuat keputusan tentang bagaimana dan apa yang akan kita pelajari. Pendapat saya, dalam kurikulum merdeka, peserta didik dapat diberi kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta membuat keputusan tentang bagaimana mereka ingin belajar dan apa yang ingin mereka pelajari. Jadi, dapat membuat mereka lebih semangat dalam belajar. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan berbasis kurikulum merdeka menurut kamu? Apakah lebih mudah dipahami atau justru lebih sulit untuk dipahami? Menurut saya, pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka ini menjadi lebih mudah dipahami, apalagi peserta didik tidak hanya belajar dan menghasilkan teks, akan tetapi produk yang mereka hasilkan dapat berupa video, infografis, poster, komik, bahkan film pendek. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kurikulum merdeka ini akan lebih mudah dipahami karena kita akan diberikan kesempatan untuk mencari sumber yang mudah untuk kita dapatkan. Yang terakhir, semisal kalian diberikan kesempatan untuk memilih, maka kurikulum apakah yang kamu pilih, kurikulum merdeka atau justru kurikulum yang sebelumnya? Saya sendiri akan memilih kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana, artinya fokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Apalagi kurikulum merdeka juga membebaskan siswa SMA memilih mata pelajaran yang diminatinya. Jadi kita bisa lebih leluasa memilih mata pelajaran dengan minat dan bakat masing-masing. Saya sendiri akan memilih kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka memiliki keunggulan yaitu lebih sederhana dan berfokus pada pengembangan kompetensi siswa. Sekian wawancara dari aku. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih ya. Iya.